Alhamdulillahi Rabbil Alamin wahdahu wassalatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, seluruh jemaah yang berhadir pada kesempatan yang berbahagia ini, mari senantiasa kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, sembari kita berharap agar kiranya nikmat-nikmat tersebut bisa menjadi jalan untuk menambah ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita lihatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah dengan senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuklah kita umatnya yang mendapatkan syafaat tidak hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, kembali kita akan melanjutkan kajian kita, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang fi ahkamil hibah, pasal tentang ketentuan-ketentuan akad hibah, atau sering yang kita sebut dengan pemberian. Bagaimana Islam fikih mengatur cara manusia untuk memberi. Hal ini tak lain dan tak bukan dikarenakan bahwa segala tindak tanduk yang kita lakukan di muka bumi ini sejatinya pasti akan berdampak untuk urusan akhirat kita. Maka memberi adalah salah satu akhlak dari seorang muslim yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebenarnya hibah itu yang dimaksud? Wahia lughatan ma'khudatun min hububir rih. Secara bahasa, hibah itu diambil dari kata hububur rih, yang maknanya adalah tiupan angin. Hibah itu diambil dari kata hububur rih, yang maknanya tiupan angin. Bisa jadi makna tiupan angin itu yang selalu berpindah-pindah, ya. Wa yajuzu an takuna min habba min naumihi idza istayqaza fa ka'anna fa'ilaha istayqaza bil ihsan. Ada juga hibah itu bisa diartikan habba min naumihi, seorang terbangun dari tidurnya, ya. Fa ka'anna fa'ilaha istayqaza lil ihsan, maka seakan-akan pelakunya itu terbangun untuk melakukan yang namanya kebaikan. Dari sisi tatanan bahasa maka bisa kita simpulkan
makna hibah yang dimaksudkan dalam fikih itu sejatinya adalah pemberian yang memberikan manfaat. Barulah bisa dikatakan hibah. Wahia fi syar'i tamlikun munajjazun mutlaqun fi ainin halal hayati bila iwadin. Sementara menurut syariat, menurut syarak, hibah itu adalah tamliku munajjazun, memberikan hak kepemilikan barang secara langsung dan secara mutlak fi ainin halal hayati, semasa hidupnya tanpa ada, yaitu memindahkan kepemilikan barang secara langsung semasa hidup bila iwadin, tanpa ada pengganti. Berarti hibah mengajarkan kita bagaimana untuk menjadi orang yang paling ikhlas. Kenapa? Karena makna iwad bila pengganti itu bisa kita artikan juga bahwa tak mendapatkan apapun, ya, kita tetap yakini ada balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang yang menjadi sebuah kekeliruan di dalam hidup kita ini, orang yang mau memberi itu pasti berharap akan sesuatu yang kembali untuk dirinya, ya. Bahkan terkadang kesalahan terbesar kita adalah di saat manusia memberi itu langsung seolah-olah mampu untuk mendikte orang yang diberinya, ya. Muncullah bahasa-bahasa mungkin ketika seseorang itu kita berikan dan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita, harapan kita, ya, maka tak segan-segan kita mengatakan nyesal kali aku ngasih samamu, ya. Itu adalah sebuah kekeliruan dalam makna hibah, ya. Bahkan terkadang kalau kita yakini Bapak Ibu, qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqatin tatba'uha azan. Terkadang perkataan yang baik itu lebih baik dibandingkan pemberian tapi membuat sakit hati, ya. Kalau cerita isi hati nggak usah ditanya, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling maha mengetahui, ya kan. Terkadang kan ada orang yang mungkin di satu sisi beranggapan mulutnya jadi itu yang gak baik, ya, biasanya itu dia kayak gitu, tapi hatinya baik. Gak bisa juga. Kenapa? Karena ketika kita memberi itu juga harus menjaga hati-hatian terhadap lisan kita. Justru jangan seolah-olah memberi bebas untuk mencaci. Kenapa? Karena yang kita baca pada kitab ini bahwa yang paling utama untuk didasari ketika memberi itu adalah bila iwadin, tanpa harus ada pengganti, ya. Pengganti itu bukan hanya sebatas yang bersifat materi, ya. Berapa hari yang lalu dia minta sedekah ke rumah, tiba-tiba jumpa di jalan bertegur sapa pun enggak. Layakkah untuk kita salahkan? Tidak. Kenapa? Karena ketika kita memberikan itu, ketika kita hibah itu, yang paling besar untuk kita harapkan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya.
meskipun yang memberi itu dari atas ke bawah, lebih tinggi derajatnya yang memberi dibandingkan yang menerima. Ya. Maka nggak jadi masalah kalau memang untuk melakukan yang namanya hibah kepada siapapun. Ya. Berarti kita itu memberi itu harus benar-benar menjadi orang yang karena pemberian itu memperbaiki. Ya. Justru karena memberi itu kita berharap ada keyakinan Allah yang mengganti. Ya. Tak pandang dari atas, dari bawah ke atas, ya. Jadilah orang yang insya Allah senantiasa mampu untuk memberi. Ya. Fa kharaja bil munajjazil al-wasiyatu wa bil matlaqi at-tamlikul al-muaqqatu wa kharaja bil aini hibatul manafi wa kharaja bihalil hayatil wasiyah. Maka ketika kita tadi bercerita tentang orang yang hidup melakukan hibah secara langsung, maka tak bisa dikatakan mendapatkan hibah dari orang yang sudah meninggal. Ya. Maka kalau udah cerita hibah itu hanya berlaku bagi orang yang masih hidup. Sementara kalau kita mau berwasiat boleh bagi orang yang sudah meninggal. Ya. Maka secara mutlak kepemilikan itu boleh juga dibatasi dengan waktu, ya. Maka hibahnya berarti ada jaraknya, ada tenornya, ketentuannya, ya, itu juga boleh. Wala tasihul hibatu illa bi ijabin wa qabulin lafzan. Hibah itu tidak sah kecuali dengan ijab dan qabul secara lafaz. Aku serahkan kepadamu 2 meter kali 10 meter tanah yang ada di samping rumahku supaya kalian mudah untuk jalan. Ya, maka boleh. Supaya lebih sah hibahnya itu harus ada seperti ijab dan qabul, layaknya orang yang sedang menikah. Ya, saya terima hibahnya. Ya, yang penting ada sesuatu yang membuat kita ketika mengucapkan hibah itu berpindahlah kemanfaatan kepada orang lain. Ya. Jadi hibah itu nggak bisa hanya sembarangan ngasih aja. Ada orang yang mau meninggal, menulis sesuatu di dalam surat. Kalaupun sekiranya dia meninggal, berarti itu menjadi wasiat. Ya, bukan hibah. Wa kullu ma jaza bai'uhu jaza hibatuhu. Maka seluruh yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan maka diperbolehkan untuk dihibah. Berarti sesuatu yang tak boleh diperjualbelikan maka tak boleh juga untuk dihibahkan. Ya. Apa yang kira-kira halal tapi tak boleh dijual? Ya. Kucing itu haram atau tidak?
Ya, kalau untuk dikonsumsi pasti haram. Tapi kalau untuk secara peliharaan, ya, maka ada juga kaidah yang lain. Kaidahnya kullun ma jaza akluhu jaza bai'uhu. Segala sesuatu yang boleh dimakan boleh diperjual belikan. Maka kalau kita menyaksikan ada orang yang jual kucing, kira-kira sah atau tidak? Nah, tapi nggak boleh dimakan. Ya, bagaimana supaya orang yang punya kucing itu sah? Dia minta biaya adopsi selama ini ketika memelihara kucing. Sekianlah katanya, ini diperbolehkan. Ya. Wa ma la yajuzu baduhu kamajhulin la tajuzu hibatuhu. Maka sesuatu yang tidak boleh dijual, maka tak boleh pula untuk menghibahkannya. Apa itu kira-kira? Barang yang tidak diketahui keberadaannya. Ya. Tidak ada yang tahu. Ini apa Nelson, tanah. Saya kasih tanah saya sama Bapak. Di mana Ustaz? Bapak cari aja dulu itu. Dulu ngambil sampai 400 hektar, nggak tahu saya yang mana. Ya. Tetangga saya ada TNI. Baru saya tahu semalam itu ada tanahnya sekitar 400 hektar di daerah Duri. Tapi setelah diukur Ustaz, cuma dapat 350. 50 yang lagi nggak masuk dalam ukuran, tapi tertulis di surat sebanyak 400. Ya. Jadi kalau masih bisa untuk kita kuasai, untuk kita bisa berikan, maka boleh dilakukan hibah. Ya. Jadi intinya sesuatu yang boleh diperjualbelikan maka boleh untuk dihibahkan. Ya. Wala talzamul hibatu illa bil qabdi. Hibah tidak ditetapkan kecuali dengan diterima atas seizin pihak yang menghibahkan. Ya. Jadi namanya hibah, berpindah dulu kepemilikannya, barulah menjadi hak milik. Ya. Maka bagaimana kalau sekiranya aku hibahkan ini tanah samping rumahku 5x10? Ya, boleh nggak saya sampaikan? Aku hibahkan tapi kalian bangun masjid lah di situ. Kira-kira boleh nggak itu? Ya. Maka jawabannya, kalau kita mampu silakan kita terima. Kalau tak mampu jangan sampai menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Falau matal mauhub lahu awil wahib qabla qabdil hibah la tanfasih al hibah. Jadi gini Pak, hibah itu kan wajib untuk diterima, ya, langsung kepada yang memberi dan yang menerima, ya, sesuai dengan perjanjian ditulis oleh yang menghibahkan atau yang memberi. Maka kalau sekiranya yang memberi ini ternyata yang menerimanya meninggal
dunia. Ya, saya mau ngasih 10 gram emas kepada Bapak Polan bin Polan, maka wajiblah bagi saya ketika memberinya itu ya berada ya dalam pantauan yang memberi. Jadi ketika itu terjadi, maka apa yang bisa kita lakukan? Ya, kalau sekiranya yang menerima itu meninggal dunia, maka hibahnya itu tidak batal, tetapi bisa dilanjutkan oleh ahli warisnya. Tak batal, tapi tetap boleh dilanjutkan dengan ahli warisnya. Wa iza qabadaha al-mawhub lahu lam yakun lil wahib ay yarji'a fiha illa ay yakuna walidan. Jika yang menerima itu ya sudah menguasai barang yang dihibahkan tadi, maka yang memberi tak boleh untuk mengambil kembali. Ini apa? Berikan sama Bapak. Oh yang terima. Maka tak boleh bagi pembeli bagi yang memberi untuk mengambil kembali. Ya. Illa ayyakuna walidan, kecuali yang memberi itu orang tua. Orang tua boleh mengambil lagi. Dikasih Pak Nelson, anaknya 1 orang dapat rumah misalnya, ya, maka berpindahlah ke pemilikan. 5-10 tahun yang akan datang diminta kembali, ya, maka kalau itu berlaku hanya bagi orang tua terhadap anaknya ataupun yang ke atas, kakeknya atau siapanya itu boleh meminta kembali setiap sesuatu yang sudah diberikan, ya. Jadi anta wa maluka li abika, ya, engkau dan hartamu itu adalah milik orang tua. Jadi kalau kita yang punya rezeki, ya, letakkan dompet di atas meja, lewat tukang es krim atau apa, dipanggil sama emak kita, sepit lu, ya kan? Nggak megang duit emak tadi, coba ambil aja di dompet abangmu itu. Maka yang diambil duitnya tadi ini tak boleh marah, ya, jangan sampai marah, nggak boleh yang diambil itu jadi marah. Wa iza a'mara syai'an aw arqabahu, ya, jika seseorang itu memberikan sesuatu selama batas umurnya, ya, atau menanti kematiannya, ataupun apa itu kemudian disetujui, maka pihak yang diberi baik dalam akad pembatasan umur atau penantian kematian pihak yang diberi dan syarat tidak dianggap. Maksudnya gini, boleh seseorang itu memberi dengan batas waktu yang ditentukannya, ya, berarti itu istilahnya apa, Pak? Hak pakai, ya, tempatilah rumah itu sampai sekian tahun. Nah, itu hak hibah dari sisi kemanfaatan, ya. Nah, itu boleh untuk dilakukan seseorang. Jadi yang pastinya, ya,
yang harus kita yakini, hibah itu intinya harus memakai ijab dan qabul. Dan hibah itu Bapak Ibu intinya ya boleh ditetapkan dengan syarat adanya barang yang dihibahkan tadi itu diterima atau dikuasai. Tidak sah sesuatu itu dianggap hibah kalau sekiranya ketika kita ijab dan qabul tapi tidak dikuasai, maka tak bisa dijadikan hibah. Ya. Kemudian apa? Yang pastinya lagi, setiap segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan maka boleh untuk dihibahkan. Yang pastinya jadikanlah hibah-hibah tersebut sesuatu yang bisa kita ambil manfaatnya. Ya, apa kekeliruan orang, apa sahabat dengan kekeliruan orang yang di sekarang ini menghibahkan? Ya, kalau dulu menghibahkan sesuatu itu karena memang sesuatu itu adalah yang terbaik dari dirinya. Kalau sekarang kan daripada nggak terpakai, kasih aja lah, ya kan? Itu yang sering berlaku di saat kita melakukan hibah. Maka setiap hibah tersebut tak boleh kembali diminta oleh yang memberi daripada yang menerima, kecuali yang memberi itu adalah orang tua atau yang ke atas, ya, kakeknya. Orang tuanya lah intinya boleh mengambil kembali sesuatu yang sudah dihibahkan. Nggak jadi masalah. Ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu ya termasuk orang-orang yang memiliki keluasan rezeki sehingga mampu untuk melakukan hibah. Ya. Yang pastinya digarisbawahi, hibah itu baru mengandung pahala di saat sesuatu yang kita berikan itu ada manfaatnya. Ya. Kalau tak ada manfaatnya menjadi sia-sia. Ya, wallahu a'lam bishawab.